Aku Adenoel Malia Christine Purnomo dengan NIM 21400-597 dari kelas D Hukum Perbankan dan Jaminan. Saat ini aku akan mempresentasikan mengenai pegadaian. Gadai merupakan suatu perbuatan hukum yang diatur dalam pasal 1150 KUH Perdata, yakni suatu perjanjian utang piutang dengan jaminan benda bergerak. Adanya jaminan tersebut agar barang-barang yang menjadi objek jaminan itu dapat berada di bawah kekuasaan pemegang gadai. Transaksi gadai di Indonesia dijalankan oleh perusahaan perseroan pegadaian. Tugas pokok pegadaian ialah memberikan pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. Pegadai didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 tentang pengalihan bentuk perusahaan jawatan atau perjan pegadaian menjadi perusahaan umum atau pegadaian sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang perusahaan umum pegadaian. Perlu mengubah bentuk badan hukum perusahaan umum pegadaian menjadi perusahaan perseroan atau persero yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang perubahan bentuk badan hukum pegadaian menjadi perseroan. Menurut pasal 1150 KUH Perdata, gadai merupakan suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang yang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan. Barang yang dijadikan agunan dapat ditebus dan dapat diperpanjang waktu pinjamannya jika belum mampu untuk menebusnya oleh nasabah sesuai dengan jatuh tempo yang telah ditentukan. Landasan hukum gadai konvensional di Indonesia itu ada dua. Yang pertama, ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 1961 tentang pendirian perusahaan negara pegadaian, di mana dalam pasal 5 dijelaskan tentang tujuan pegadaian, yakni untuk membangun ekonomi nasional di bidang perkreditan dengan dasar hukum gadai mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketentraman menuju masyarakat adil dan makmur, baik material maupun spiritual. Lalu di dalam pasal 6 juga menjelaskan bahwa pegadaian berusaha dalam lapangan perkreditan atas dasar hukum gadai dengan tanggungan barang-barang gerak dengan cara yang mudah, cepat, aman, dan hemat. Sehingga dengan demikian ikut serta mencegah adanya lintah darat, ijon, pegadaian gelap, dan praktik riba lainnya. Lalu yang kedua ada pasal 1150 KUH Perdata. Gadai merupakan suatu hak yang diperoleh oleh pihak yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan oleh pihak yang berutang kepada pihak yang berpiutang. Pihak yang berutang memberikan kekuasaan kepada pihak yang mempunyai piutang untuk memiliki barang bergerak tersebut jika pihak yang berutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat berakhirnya jangka waktu pinjaman. Lalu, yang menjadi produk-produk pegadaian adalah sebagai berikut. Yang pertama, itu ada produk utama. Di dalam produk utama itu mencakup 3. Yang A adalah KCA, kredit cepat dan aman. Kredit cepat dan aman atau KCA merupakan kredit dengan sistem gadai yang diberikan kepada nasabah semua golongan untuk kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan produktif, mendapatkan pinjaman dengan mudah
cepat, dan aman yang hanya membawa agunan berupa perhiasan emas, emas batangan, mobil, sepeda motor, laptop, handphone, dan barang elektronik lainnya. Lalu yang B, ada Krasida. Krasida merupakan kredit angsuran bulanan yang diberikan kepada UMKM guna pengembangan usaha dengan agunan perhiasan emas dan barang kendaraan bermotor. Lalu yang C, ada Kreasi. Kreasi merupakan kredit berupa angsuran bulanan diberikan kepada UMKM untuk pengembangan usaha dengan sistem fidusia, yaitu cukup dengan BPKB sebagai jaminan sehingga kendaraannya masih dapat digunakan sehingga yang digadai hanyalah bukti kepemilikannya. Lalu yang kedua, ada produk syariah. Di produk syariah ini mencakup ada 4. Yang A, ada RAN. RAN merupakan pembiayaan dengan sistem syariah yang dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah dengan proses cepat, aman penyimpanannya dengan barang jaminan berupa emas, perhiasan, emas batangan, berlian, smartphone, laptop, barang elektronik lainnya, sepeda motor, serta mobil. Lalu yang B, ada amanah. Amanah merupakan pembiayaan untuk memudahkan pembelian kendaraan bermotor dengan pinjaman sesuai syariah untuk karyawan dan pengusaha mikro. Lalu yang ketiga, ada ARUM. ARUM merupakan pembiayaan untuk memudahkan pengusaha kecil mendapatkan modal usaha dengan jaminan BPKB dan emas. Kendaraan masih dapat digunakan pemiliknya untuk membantu operasional usahanya. Lalu yang D, ada ARUM Haji. ARUM Haji merupakan pembiayaan dengan sistem gadai emas untuk pendaftaran haji. Lalu yang ketiga, ada investasi emas. Investasi emas ini mencakup ada 3. Yang A, yaitu mulia, merupakan layanan penjualan emas batangan secara tunai atau angsuran dengan jangka waktu fleksibel dan proses mudah. Lalu yang B, ada tabungan emas, merupakan layanan pembelian dan penjualan emas sebagai titipan dengan harga yang terjangkau. Lalu yang C, ada konsiansi emas, merupakan layanan titip jual emas batangan di Pegadaian sehingga menjadi aman. Lalu yang keempat, ada produk lainnya. Di dalam produk lainnya ini mencakup ada 5. Yang pertama, ada Pegadaian Remittance. Pegadaian Remittance merupakan layanan pengiriman dan penerimaan uang dari dalam dan luar negeri bekerja sama dengan remiten berskala nasional dan internasional. Lalu yang B, ada multi pembayaran online atau MPO yang merupakan layanan pembayaran tagihan seperti listrik, telepon, pulsa, air minum, pembelian tiket kereta api secara online tanpa harus memiliki rekening di bank. Lalu yang C, ada persewaan gedung. Persewaan gedung merupakan layanan sewa auditorium yang dikelola oleh Pegadaian untuk disewakan kepada masyarakat guna keperluan acara dan seremoni. Lalu yang D, ada jasa sertifikasi mulai. Jasa sertifikasi mulai ini merupakan jasa pengujian batu mulia untuk mengetahui jenis, keaslian, kualitas, dan spesifikasinya. Lalu yang E, ada jasa taksiran. Jasa taksiran merupakan layanan untuk mengetahui karatase dan kualitas harta perhiasan emas, berlian, dan batu permata. Lalu yang F, ada jasa titipan.
merupakan layanan berupa titipan barang berharga sebagai perhiasan emas, berlian, surat berharga, maupun kendaraan bermotor atau dalam dunia perbankan biasa dikenal dengan istilah Safe Deposit Box atau SDB. Sumber dana pegadaian itu bersumber dari modal sendiri, yakni modal awal penyertaan dari pemerintah dan laba ditahan. Penggunaan dana ini dilakukan untuk hal seperti uang kas, jasa pembiayaan, operasional perusahaan, pembelian aktiva tetap, dan investasi. Nah, berikut adalah laman pegadaian mengenai apa yang sudah saya sebutkan dan jelaskan tadi. Saudara dan saudari bisa membukanya di laman pegadaian, di website pegadaian, dan untuk mencari tahu lebih jelasnya mengenai satu persatu daripada fitur daripada pegadaian, bisa langsung dicek di website pegadaian. Yang pertama itu ada pegadaian remittance. Di sini sudah tertera jelas tentang apa yang dimaksud dengan pegadaian remittance, bagaimana cara mengirim uang melalui Western Union, apa saja fitur pegadaian remittance, dan cara mencairkan, menarik, atau mengambil uang di Western Union. Lalu di sini juga ada Krasida. Di Krasida tentunya sudah tertera juga bagaimana saja persyaratan mengajukan Krasida, yaitu ada fotokopi KTP dan kartu keluarga, serta memiliki barang jaminan emas. Lalu apa yang dimaksud dengan Krasida sudah saya jelaskan. Lalu berapa pinjaman minimal dari Krasida? Pinjamannya itu mulai dari 1 juta sampai dengan 250 juta. Lalu berapa persen pinjaman yang diberikan dari nilai taksiran? Itu pinjaman maksimalnya 95% dari nilai taksiran agunan. Lalu untuk jangka waktu pinjamannya ada pilihan 6, 12, 24, dan 36 bulan. Lalu apakah bisa dilakukan pelunasan sewaktu-waktu? Pelunasan itu dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan memberikan diskon untuk sewa modal. Lalu berapa tarif sewa modal atau bunga? Tarif sewa modal mulai dari 1,25% per bulan. Lalu untuk berikutnya ada mulia. Bagaimana cara pembelian logam mulia? Dan pembelian logam mulia itu dapat dilakukan dengan cara tunai, cash, kredit, dan arisan seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu di sini juga tertera dari bagaimana perhitungan pembiayaan logam mulia, yaitu hanya dengan 1% per bulan dari nilai logam mulia dan cukup membayar uang muka atau DP sebesar 20% dari nilai logam mulia. Lalu bagaimana perbandingan harga produk mulia dengan harga pasaran? Di sini juga tertera jelas. Lalu ada kapan emas logam mulia dapat diterima. Lalu ada di mana dan bagaimana caranya untuk dapat menjual kembali atau buyback. Lalu ada bagaimana cara pembayaran angsuran mulia, bagaimana jika pelunasan itu dipercepat atau apakah masih bisa langsung diterima. Itu bisa sekali Anda langsung cek di halaman pegadaian, yaitu pegadaian.co.id. Lalu di sini ada gadai konvensional atau KCA. Gadai konvensional atau KCA di sini juga tertera mengenai jenis barang yang diterima sebagai agunan itu ada apa aja. Apakah untuk melakukan perpanjangan atau gadai ulang dapat dilakukan di seluruh outlet atau secara online. Dan untuk kredit jatuh tempo ketika pegadaian libur, nasabah mendapat denda atau tidak jika melakukan pembayaran ketika kantor pegadaian buka kembali. Lalu apakah outlet pegadaian bisa menerima gadai dinar. Lalu jika barang kita terlelang, apakah ada pemberitahuan? Lalu apakah barang jaminan yang masih belum lunas atau kredit bisa digadaikan? Lalu berapa persen suku bunganya? Berapa lama jangka waktunya? Berapa besar total pelunasannya? Kapan tanggal jatuh tempo dan lelang dilakukan? Di manakah tempat lelang dilakukan? Dan cara-cara lainnya mengenai KCA, mengenai logam mulia itu bisa dicek langsung di pegadaian.co.id. Lalu ada RAN. Di sini juga tertera mengenai apa saja syarat dan fitur RAN, lalu RAN dicicil per bulan atau bagaimana. Lalu ada kreasi atau gadai BPKB.
Ada penjelasannya mengenai apa itu produk kreasi, apa itu produk kreasi ultramikro, apa itu produk kreasi fleksi, apa syarat usaha yang dapat dibiayai produk kreasi, apa syarat agunan pembiayaan mikro atau produk kreasi, apakah jenis usaha konstruksi atau proyek yang masih mikro, pembuatan rumah bisa atau tidak untuk dibiayai pinjaman kredit kreasi, berapa lama prosesnya, di mana saja dapat mengajukannya, apa saja syarat-syarat pengajuannya, bagaimana cara pembayaran angsurannya, dan bila kredit belum sampai jatuh tempo, apakah dapat dilunasi. Semua sudah tertera jelas dan bisa langsung diakses di pegadaian.co.id. Lalu yang selanjutnya ada tabungan emas. Di sini juga tertera bagaimana cara memiliki pegadaian tabungan emas. Lalu apabila melakukan pembukaan tabungan emas melalui aplikasi pegadaian digital atau agen pegadaian, bagaimana mendapatkan buku tabungan emasnya, bagaimana cara menabung emas atau top up-nya, apakah saldo emasnya dapat dijual kembali dan lain-lain. Serta di sini juga masih banyak ya, ada gadai efek umum, jasa sertifikasi batu mulia, multi payment online, ada pegadaian mobile, ada arum haji, ada persewaan gedung, ada jasa titipan, ada konsinyasi, ada safe deposit box atau SDB, ada jasa taksiran, ada amanah, ada arum. Dan semua ini bisa kalian pelajari dan bisa kalian mengerti melalui pegadaian.co.id. Langsung saja dicek. Sekian materi pegadaian yang dapat saya sampaikan. Kiranya materi ini bisa bermanfaat dan bisa berguna untuk kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa.